Perkenalkan, nama gue Ana. Gue datang jauh-jauh dari Kalimantan ke Jakarta untuk mengejar mimpi, melanjutkan studi S2 Psikologi. Sebagai anak rantau, gue tahu tantangan terbesar adalah mencari tempat tinggal yang aman dan nyaman. Apalagi kosan khusus perempuan. Pencarian itu ternyata nggak gampang karena terdesak. Gue akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara di sebuah asrama. Gue nggak pernah menyangka keputusan sederhana itu justru jadi awal dari mimpi buruk paling mengerikan yang pernah gue alami. Gangguan itu dimulai tepat di malam pertama gue di sana. Gue lagi istirahat, mencoba melepas lelah setelah perjalanan panjang. Tiba-tiba gue dengar suara perempuan dari luar kamar. Suaranya lirih, tapi jelas banget, cuma bilang satu kata, "Halo." Awalnya gue pikir itu teman sekamar gue, mungkin mau kenalan. Tapi pas gue buka pintu dan ngecek ke lorong, gak ada siapa-siapa. Lorong itu kosong dan sunyi. Gue coba positive thinking, mungkin cuma salah dengar. Malam-malam berikutnya, suasananya jadi semakin aneh. Saat gue coba masak mie instan di dapur kecil asrama, tiba-tiba gue dengar suara tawa cekikikan seorang nenek-nenek persis di belakang gue. Refleks, gue langsung noleh. Tapi lagi-lagi, nggak ada siapapun di sana. Dapur itu sepi, hanya ada keheningan. Tapi gue tahu gue nggak sendirian. Kehadiran sesuatu itu terasa nyata banget. Dan gue bisa merasakan dia semakin dekat. Beberapa hari kemudian, gangguan yang gue alami jadi lebih intens dan terasa sangat personal, seolah-olah ditujukan khusus buat gue. Pintu kamar gue sering banget diketuk dengan keras. Awalnya pelan, lama-lama makin kencang kayak orang gak sabaran. Tapi setiap kali gue buka pintu, lorong selalu kosong. Gak ada jejak siapapun. Yang lebih bikin merinding, gue mulai dengar suara cowok. Suaranya berat dan serak. Manggil, "Oi." Tepat di kuping gue. Ini sering banget terjadi pas gue lagi jalan sendirian, pulang dari kampus. Rasanya kayak ada orang yang jalan di samping gue, terus bisikin kata itu. Perasaan diawasi terus-menerus ini bikin gue jadi paranoid. Gue jadi sering noleh ke belakang, curiga sama setiap orang yang lewat. Hidup gue jadi gak tenang sama sekali. Tapi teror yang sesungguhnya baru dimulai waktu manifestasi fisik terjadi. Ini bukan lagi sekadar suara atau perasaan, tapi benda-benda di sekitar gue mulai bergerak sendiri. Suatu malam, gue lagi fokus ngerjain tugas di meja belajar. Tiba-tiba, tas ransel gue yang ada di atas meja jatuh ke lantai dengan suara gedebuk yang keras. Padahal nggak ada angin, nggak ada getaran. Dia bergerak sendiri. Piring-piring di rak dapur juga pernah gue lihat bergeser pelan-pelan. Puncaknya, suatu pagi pas gue bangun, ponsel gue hilang dari atas meja. Padahal gue inget banget naruhnya di situ sebelum tidur. Gue panik. Gue cari ke seluruh penjuru kamar. Dan akhirnya ponsel itu ketemu di belakang pintu kamar, dalam posisi berdiri tegak. Ini udah gak masuk akal. Ini bukan lagi cuma gangguan suara, ini udah interaksi fisik. Makhluk itu seolah-olah ingin menunjukkan kekuatannya. Kondisi gue semakin hari semakin tertekan. Teror itu gak ada jedanya. Pernah suatu waktu pas gue lagi datang bulan, katanya kan energi kita lagi lemah dan lebih terbuka. Malam itu gue nggak bisa tidur. Entah kenapa, mata gue terus ngeliat ke arah ventilasi jendela kamar. Dan di sanalah gue lihat sepasang mata merah menyala, lagi ngintip gue dari celah ventilasi. Itu bukan bayangan, bukan ilusi. Itu mata yang tajam, penuh kebencian, dan fokus ngeliatin gue. Gue langsung tarik selimut nutupin seluruh badan, gemeteran sampai pagi. Di lain waktu, gue lihat gumpalan rambut panjang. Warnanya hitam pekat, kusut,
tergeletak di atas lemari pakaian gue, padahal gue baru aja bersihin kamar. Dan yang paling bikin jantung gue hampir copot, suatu malam pas gue kebangun tengah malam, gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, ada sosok putih berambut panjang terbang melesat dengan cepat dari tengah kamar menuju sudut lemari, terus lenyap. Gue cuma bisa mematung di kasur, gak berani gerak, gak berani napas. Hal yang paling mengerikan dan menjijikkan yang gue rasakan adalah gangguan saat gue tidur. Gue sering banget kebangun tengah malam karena ngerasain ada rambut panjang dan dingin yang merayap di tubuh gue. Rasanya nyata banget, mulai dari wajah, leher, turun ke tangan, sampai ke kaki. Ini bukan mimpi, sensasinya terlalu jelas. Rasanya geli, dingin, dan bikin mual. Seolah-olah ada sosok tak kasat mata yang tidur di samping gue dan sengaja mainin rambutnya di badan gue. Gue benar-benar jijik dan ketakutan. Lalu terjadilah insiden yang gue sebut sebagai insiden legging. Siang itu gue nyuci beberapa potong baju, termasuk celana legging hitam favorit gue di kamar mandi umum asrama. Setelah selesai, gue bawa cucian itu ke kamar buat dijemur di balkon kecil. Tapi pas gue lagi ngejemur, gue sadar legging hitam gue gak ada, hilang. Gue cari di ember, di kamar mandi lagi, gue bongkar seluruh isi kamar. Gue cek di bawah kasur, di dalam lemari, tetap gak ada. Gue frustrasi banget, saking putus asanya, gue akhirnya ngomong sendiri di dalam kamar. Gue bilang, tolong balikin celana saya cuma mau tinggal di sini dengan tenang. Jangan ganggu saya lagi, saya mohon. Selesai gue ngomong gitu, tiba-tiba gue dengar suara tawa perempuan yang keras banget dan jelas. Suaranya kayak ngejek gue. Gue langsung diem, merinding. Beberapa jam kemudian, karena capek dan stres, gue ketiduran sebentar. Pas gue bangun, gue lihat sesuatu yang bikin darah gue seolah berhenti mengalir. Celana legging hitam gue yang hilang itu sekarang lagi menggantung di jendela kamar gue, bergoyang-goyang pelan, seolah ada yang lagi mainin. Padahal jendela itu tertutup rapat dan gak ada angin sama sekali. Ketakutan itu menjalar sampai ke tulang-tulang gue. Dia gak cuman ngambil, tapi dia juga sengaja pamerin barang itu ke gue. Gangguan ini gak cuman menyerang mental gue, tapi juga fisik. Gue mulai nemuin banyak labam-labam biru di sekujur tubuh gue, muncul tiba-tiba tanpa sebab. Labamnya aneh. Ada di paha, di belakang lutut, di lengan, tempat-tempat yang gak mungkin terbentur. Gak cuma lebam, bahkan ada bekas cakaran yang jelas banget di kulit gue. Goresannya panjang-panjang dan perih. Karena khawatir, gue sampai periksa ke dokter, tapi hasilnya nihil. Dokter bilang gak ada penyakit medis apapun, dia cuma nyaranin gue buat lebih banyak istirahat karena mungkin gue stres berat dan kurang tidur. Ya jelas aja gue kurang tidur. Selama 2 bulan penuh, gue gak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam adalah teror. Gue udah di titik puncak. Gue gak kuat lagi. Gue takut kerasukan, gue takut gila, dan yang paling parah, gue takut gak ada yang bisa nolongin gue karena gue tinggal sendirian di kota ini. Akhirnya, gue memutuskan untuk pindah kosan secepatnya. Gue gak peduli lagi soal uang deposit atau apapun. Yang penting gue bisa keluar dari neraka itu. Tapi ternyata, kepindahan gue gak serta-merta mengakhiri teror. Beberapa hari setelah gue pindah ke kosan baru, suara Oi yang dulu sering gue dengar di asrama lama, ternyata masih ngikutin gue. Suara itu muncul lagi, berbisik tepat di telinga gue pas gue lagi sendirian. Ternyata makhluk itu ikut pindah sama gue. Beberapa waktu setelah gue pindah, gue dapat kabar dari penjaga asrama yang lama. Mungkin karena kasihan sama gue, dia akhirnya memberanikan diri buat cerita. Dia bilang, asrama itu, terutama kamar yang dulu gue tempati,
dulunya adalah bekas rumah seorang dukun. Waktu renovasi, para pekerja nemuin banyak banget sajen dan benda-benda ritual aneh yang disembunyiin di balik lemari kamar gue. Penjaga itu menduga sosok jin perempuan penunggu tempat itu suka sama gue. Dia nganggap gue peka dan punya energi yang cocok buat dia, jadi dia pengen berteman. Itu alasannya kenapa cuma gue yang diganggu seintens itu. Nggak seperti teman-teman sekamar gue yang lain yang nggak pernah ngerasain apa-apa. Gangguan itu bukan cuma iseng, tapi udah bersifat obsesif. Dia nggak mau gue pergi. Sampai hari ini, teror itu belum sepenuhnya berhenti. Gue masih terus mencari seorang ustaz atau ahli spiritual yang bisa melakukan ruqyah buat gue. Gue capek, stres, dan sering dianggap gila sama temen-temen setiap kali gue coba cerita soal ini. Mereka nggak ngerti, mereka nggak ngerasain. Gue cuma pengen satu hal. Gue pengen makhluk itu berhenti ngikutin dan ganggu gue. Gue pengen hidup gue normal lagi, jauh dari lebam biru misterius, cakaran di tengah malam, dan tawa mencekik yang seolah gak akan pernah lepas dari hidup gue. Buat kalian yang mungkin pernah ngalamin hal serupa, kalian gak sendirian. Dan buat kalian yang dengerin cerita ini, percaya atau enggak, hal-hal seperti ini memang ada di sekitar kita. Terima kasih udah dengerin kisah gue. Jangan lupa subscribe buat cerita-cerita lainnya. Tetap waspada.